Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah yang akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tim Games Turnamen atau TGT menggunakan website puzzle terhadap pemahaman konsep sistem respirasi pada pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sidang yaitu Dr. Rusdi M. Biomed, dosen pembimbing saya yaitu Dr. Randa Nurmasari Sartono M. Biomed, dan Ibu Eka Putri Azrai SPD MSI, serta dosen penguji saya yaitu Dr. Rizal Hendi Ristanto MPD dan Dr. Randa Yulilina RD M. Biomed. Yang pertama yaitu pendahuluan, dimulai dari latar belakang di mana kebijakan pemerintah dalam upaya pengendalian virus COVID-19 di bidang pendidikan yaitu dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Selama PJJ menemukan beberapa kelemahan, salah satunya yaitu keterbatasan guru dalam penyampaian materi, membuat siswa kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang ada. Padahal pemahaman konsep siswa ini sangat penting dalam pembelajaran. Salah satu upaya untuk menanamkan pemahaman konsep yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang melibatkan siswa, yaitu dengan model pembelajaran TGT melalui media website puzzle dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan berpengaruh baik terhadap pemahaman konsep siswa. Berikutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya antusias siswa dalam pelajaran biologi, khususnya dalam materi sistem respirasi. Kemudian rendahnya pemahaman konsep siswa pada saat pembelajaran biologi. Model dan media pembelajaran yang diterapkan selama PJJ belum mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa. Kemudian ada pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh model TGT menggunakan website puzzle terhadap pemahaman konsep sistem respirasi pada pembelajaran jarak jauh. Berikutnya adalah perumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh model TGT menggunakan website puzzle terhadap pemahaman konsep sistem respirasi pada pembelajaran jarak jauh? Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh model TGT menggunakan website puzzle terhadap pemahaman konsep sistem respirasi pada pembelajaran jarak jauh. Berikut adalah manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Ada definisi pemahaman konsep dari Alamsyah 2017, kemudian ada definisi model pembelajaran TGT dari Rusman 2014 dan sintaks model TGT dari Rahim 2019. Adapun hasil penelitian yang relevan yaitu ada dari Budiarti dan Sadikin 2015, kemudian Rosidin tahun 2019 dan Purwatiningsih 2011. Berikutnya adalah kerangka berpikir. Pemahaman konsep mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembelajaran karena akan mempengaruhi sikap, keputusan, serta cara-cara siswa dalam memecahkan suatu permasalahan. Selama PJJ, guru kesulitan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga cenderung siswa pasif dan sulit untuk menerima serta memahami materi yang diberikan. Pemahaman konsep sangat penting dalam pembelajaran. Untuk itu, untuk menanamkan pemahaman konsep tersebut diperlukan model pembelajaran yang melibatkan siswa, yaitu dengan model TGT. Agar TGT ini dapat diterapkan selama PJJ, maka diperlukan media tambahan yaitu website puzzle. Model TGT menggunakan website puzzle dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan berpengaruh baik terhadap pemahaman konsep siswa. Berikutnya adalah hipotesis penelitian. Terdapat pengaruh model TGT menggunakan website puzzle terhadap pemahaman konsep sistem respirasi pada pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya metodologi penelitian. Tujuan operasionalnya yaitu untuk mengukur pemahaman konsep sistem respirasi dan menganalisis pengaruh model TGT menggunakan website puzzle terhadap pemahaman konsep sistem respirasi pada pembelajaran jarak jauh. Waktu dan tempat penelitian yaitu di SMA Negeri 71 Jakarta pada bulan Februari hingga Maret 2021. Berikut adalah metode penelitian yaitu kuasi eksperimen dan desain penelitian yaitu pretest, posttest, non-equivalent, control group design. Selanjutnya populasi dan sampel, di mana populasi targetnya yaitu siswa kelas 11 IPA pada SMA Negeri di Jakarta Timur. Kemudian untuk menentukan sekolahnya menggunakan teknik purposive sampling diperoleh SMA yang 71 Jakarta. Kemudian untuk menentukan kelas menggunakan teknik purposive sampling diperoleh 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Kemudian untuk menentukan jumlah minimal sampel yaitu menggunakan rumus Lovi diperoleh 62 siswa menggunakan teknik simple random sampling. Berikut adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama, instrumen tes pemahaman konsep materi sistem respirasi, dan yang kedua yaitu lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Berikut adalah instrumen penelitian yang merujuk pada Anderson dan Krathwohl tahun 2010. Setelah diuji validitas menggunakan poin biserial diperoleh 40 butir soal valid dan 10 butir soal tidak valid. Setelah diuji reliabilitasnya menggunakan kode Richardson diperoleh angka 0,83 yang berarti instrumen sangat reliable. Berikut adalah hipotesis statistiknya.
Adapun teknik analisis data yang pertama, statistik deskriptif, kemudian yang kedua uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian uji hipotesis, serta uji gain score. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan, di mana hasil penelitiannya yaitu yang pertama, dilihat bahwa dari rata-rata pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak jauh berbeda. Kemudian rata-rata post-test pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan rata-rata pada kelas kontrol. Begitu juga dengan rata-rata gain score-nya. Kemudian data persentase ketercapaian indikator soal sistem respirasi diperoleh bahwa persentase terendah pada kelas TGT dan kelas DL yaitu terdapat pada indikator soal menghubungkan antara struktur jaringan penyusun organ dan sistem respirasi manusia dengan bioproses yang terjadi di dalamnya. Berikutnya adalah data pengelompokan siswa berdasarkan kategori pemahaman konsep, di mana pada kelas TGT pada saat pretest frekuensi tertinggi berada pada kategori baik kemudian mengalami peningkatan pada saat prosesnya yaitu frekuensi tertinggi pada kategori sangat baik. Sedangkan pada kelas DL baik pretest maupun post-test frekuensi tertinggi yaitu pada kategori baik. Selanjutnya yaitu ada data perbandingan persentase ketercapaian indikator pemahaman konsep, di mana pada kelas eksperimen persentase terendah yaitu pada aspek menafsirkan, sedangkan pada kelas kontrol yaitu aspek terendah terdapat pada menyimpulkan. Kemudian N-gain pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan N-gain pada kelas kontrol. Persentase keterlaksanaan pembelajaran pada semua subjek baik guru, siswa maupun kurikulum berada pada kategori sangat baik menurut Ridwan 2015. Yang selanjutnya yaitu uji prasyarat analisis data. Yang pertama uji normalitas, terlihat bahwa seluruh data lebih besar dari 0,05 yang artinya data berdistribusi normal. Kemudian uji homogenitas, nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,161 dan 0,158. Kemudian diperoleh F hitung kurang dari F tabel yaitu 2,01 kurang dari 4 dan 2,04 kurang dari 4 yang artinya bahwa data homogen. Berikutnya adalah uji hipotesis statistik di mana nilai signifikansi gain score 0,044 kurang dari 0,05 maka tolak H0 yang artinya sesuai dengan hipotesis penelitian. Selanjutnya yaitu pembahasan di mana gain score pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini menandakan bahwa peningkatan pemahaman konsep siswa pada kelas TGT lebih tinggi. Kemudian N-gain pada kelas TGT lebih tinggi dibandingkan kelas DL yang menandakan bahwa model TGT menggunakan website puzzle lebih efektif dibandingkan dengan model DL. Selanjutnya hasil uji T independent gain score diperoleh nilai signifikansi 0,044 yang menunjukkan bahwa rata-rata gain score antara kelas kontrol dan kelas eksperimen terdapat perbedaan yang signifikan. Berikutnya yaitu dilihat dari rata-rata nilai post-test pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata post-test pada kelas kontrol. Hal ini dikarenakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan berbeda. Pada model TGT, pada sintaks penyajian kelas, siswa lebih aktif melakukan tanya jawab dikarenakan model TGT memiliki fungsi yaitu menuntut keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan memahami secara saksama penjelasan guru. Kemudian sintaks belajar dalam kelompok pada model TGT membuat siswa saling bertukar pendapat dan informasi serta berusaha mendalami materi yang diberikan agar optimal saat kompetisi. Kemudian pada sintaks turnamen antar kelompok dan penghargaan tim pada model TGT membuat siswa termotivasi dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk mencoba memahami materi agar mampu menyelesaikan permainan dengan baik. Media website puzzle ini membuat PJJ lebih menarik dan menyenangkan sehingga mampu membangkitkan semangat dan meningkatkan motivasi siswa. Berikutnya ada kesimpulan, implikasi, dan saran, di mana kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh tim games turnamen menggunakan website puzzle terhadap pemahaman konsep sistem respirasi pada pembelajaran jarak jauh. Implikasinya yaitu model TGT dapat direkomendasikan sebagai model pembelajaran yang mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa. Penggunaan media website puzzle dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan meskipun dilaksanakan pada PJJ. Adapun sarannya yaitu bagi guru dapat memilih model serta media pembelajaran yang tepat dan menarik sehingga siswa terstimulus untuk aktif dalam pembelajaran. Guru juga perlu melakukan pengelolaan kelas yang baik agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat mengembangkan penelitian mengenai pengaruh model TGT dengan menggunakan media pembelajaran serta materi yang berbeda. Berikut adalah bukti submit artikel. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.